Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya akan jelasin kaitan untuk kualitas udara indoor ya. Nah, apa sih kualitas udara indoor itu? Nah, ini kita akan membahas kaitan nanti satu persatu ya. Apa sih indoor air quality atau IAQ ini? Kemudian model proses memasukkan udara ke dalam gedung kayak apa sih? Strategi problematika IAQ itu apa? Kemudian pengendaliannya, problem IAQ itu gimana? Dan standar yang dipakai apa? Ya. Nah, pertama adalah apa sih indoor air quality itu? Nah, pengertiannya ini nih. Ya. Apa yang saya bilang ini dengar nggak? Halo? Halo? Dengar, Pak. Dengar. Ya. Coba Anda yang ini on cam ya semua dong. Ya, jadi apa itu namanya indoor air quality itu adalah udara yang ada di dalam suatu ruangan, gedung ya, yang ditempati oleh kelompok orang yang mempunyai tingkat kesehatannya berbeda-beda selama minimal 1 jam. Nah, ini ada dikenal dengan di NHMRC yang ini National Health Hygiene Management Risk Control. Nah, ini di pengertian di sini. Dan kemudian ruang lingkupnya apa? Nah, ini ya. Ruang lingkup dari apa namanya? IQ itu adalah building ya, building. Building ini gedung ya. Nah, gedung itu bisa rumah, bisa sekolah, restoran, gedung publik, ya, hotel, rumah sakit, dan perkantoran. Nah, yang tidak termasuk adalah tempat kerja, karena tempat kerja spesifik ya. Walaupun memang sih di gedung, tapi dia spesifik nanti aturannya. Nah, ini tidak termasuk tempat kerja atau tempat yang mengacu pada standar kesehatan kerja. Nah, aspeknya apa? Aspeknya adalah kesehatan dan kenyamanan yang terbaik. Orang itu inginnya kan nyaman ya di dalam suatu ruangan, atau dalam suatu pekerjaan, dalam suatu gedung ya. Nah, 3 syarat di dasar IQ itu adalah suhu ya atau panas. Ini harus acceptability. Yang kedua adalah konsentrasi gas-gas products. Pernapasan dalam kondisi normal ya. Nah, ini kontaminan berada di bawah ambang kebauan dan kesehatan. Nah, ini 3 hal ini yang penting di dalam indoor air quality ya. Nah, kemudian di Indonesia itu indoor air quality itu masih relatif kecil. Jadi nggak konsen kepada ini. Ya karena rata-rata orang itu dalam bekerja atau dalam satu ruangan tuh nggak memikirkan udaranya pengap, udaranya bau, udaranya lembab dan sebagainya. Ini masih kecil di Indonesia. Sementara negara maju itu udah lama mulai melakukan penelitian ke arah IQ. Nah, munculnya nih dinamakan dengan SBS. SBS itu adalah Sick Building Syndrome. Ya. Nah, ini nanti kita bicara SBS. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan itu lebih 20% itu orang-orang menempati suatu gedung mengeluh dan timbul gejala-gejala sebagai berikut nih. Ini ada yang iritasi pada hidung, mata, sakit kepala, pening, ya. Kemudian cepat kemalahan, kelelahan, kulit kering, sulit bernapas, saluran hidung mampet, dan sebagainya. Nah, gejala ini hilang setelah meninggalkan gedung. Makanya dikenal dengan sick building syndrome. Halo, ini apa yang saya bilang ini kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Halo? Terdengar, Pak. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak.
Kedengeran nggak yang saya bilang ini? Iya, terdengar, Pak. Halo? Ini orangnya pada kemana ya? Waduh, orangnya pada kemana nih? Nggak ada. Nah, ini Kedengeran, Pak. ada EAQ dan occupational hygiene ini ada bedanya. Jadi yang saya katakan tadi indoor air quality itu ini lingkungannya di indoor, tidak banyak berproses, kemudian terpapar risiko. Ini sinyal bapaknya ya yang jelek apa sinyal gue? Kalian Iya juga nggak? sinyal bapaknya, Dedi gue sih putus-putus. Iya sama. Bapaknya ngomongnya putus-putus dia. Oh, kirain sinyal gue. Dia keluar ya? Iya keluar. Udah kelar ya? Waduh, tadi kok bisa sempat mati ya? Kenapa nih? Sinyal bapak. Sinyal Bapak. Oh, ya. Baik, ini kedengaran lagi. Ini kedengaran, kelihatan. Bisa kelihatan. Ya, jadi ini ya bedanya indoor air quality sama occupational hygiene. Ini kontaminan di level kontaminan jauh lebih kecil. Nah, kalau yang di hygiene itu lebih tinggi karena proses produksi kan ya. Ada gejala atau penyebab spesifik kalau ini relatif bersifat umum. Tanggung jawabnya difus, nah, kalau ini spesifik ya. Baik, konteks historisnya itu IQ itu tendensinya adalah isu-isu tentang kesehatan publik ya, kesehatan publik. Kemudian latar belakang munculnya IQ itu ini terhadap dulu tahun 70-an ya, terjadi krisis energi. Nah, ini tidak ada ketetapan penggunaan bahan yang furnis satu dalam gedung ya. Teknologinya baru ya. Kemudian perkembangan pesat ya, teknik analisis dan diagnosis medis, perubahan retroaktivitas ya, menjadi indoor atau outdoor ya. Kemudian ini perubahan persepsi publik tentang risiko. Nah, ini yang sangat beda-beda. Nah, ini estimasi dari terjadinya risiko ya. Nah, ini kalau smoking ya, ini kalau all causes ini risiko hidupnya itu atau terjadi meninggal tuh ini dari 100.000 itu 21.900 orang ya. Ini kalau smoking yang semua all causes. Kalau hanya jadi kanker aja 8.800. Indoor radon ini 400. Kemudian ETS atau living a smoker, kehidupan dengan seorang perokok, ini ternyata ada 200. Nah, kemudian ada gedung yang di sekolah menggunakan asbes itu hanya 1. Ya, ini asbes sih. Ya, karena kalau di gedung itu asbesnya rusak, nah itu bisa juga. Ya. Saya kira model nggak ini rekam. Nah, ini faktor yang mempengaruhi IQ itu apa aja? Nah, fisik dan kimia. Nah, kalau fisik itu ada suhu, ada kelembaban. Ini kalau orang ideal itu di dalam kelembaban 40% sampai 60% itu ideal. Kemudian outfit outsit ya ini ada 20% sampai 80%. Dan terjadi pergerakan udara. Kemudian kimia itu banyak yang menyangkut ini partikulat. Ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Terdengar, Benar Pak. ya? Ini kok ya yang on cam kok nggak ada nih? Berarti nggak pada masuk ya? Saya bikin nggak masuk aja ya.
Saya nggak masuk aja nih, kalau yang nggak on cam nggak saya bikin alpha aja deh. Ya. Nah ini ada namanya, kok, waduh, bermasalah. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Nah, kita bicara kaitan fisik kimia. Ya. Tadi yang kimia nih ya. Kimia ini sifatnya banyak yang sifatnya yang berupa partikulat. Nah ini yang memang banyak ya. Fiberglass ya, fine dust. Nah ini makanya di dalam suatu gedung itu kadang belum tentu bahwa gedung baru, gedung bagus itu belum tentu sehat. Ya, karena ini tadi ada bahan-bahan kimia yang digunakan untuk melapisi gedung itu. Nah, ini contohnya adalah fine dust, debu cat, atau debu paper, ya, atau toxic metal. Nah, ini juga. Kemudian debu konstruksi, nah, ini juga dapat menyebabkan masalah juga. Ya. Nah, aspek kimia ini saya kira cukup banyak ya. Kimia itu nggak lepas dari sifat bahan kimianya itu. Ada yang berupa sifatnya pembakaran, ozon, formaldehida, VOC. Ya. Nah ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, ini gas produk pembakaran, CO, ada CO dan seterusnya. Ozon juga ini dari hasil fotokopi lampu UV, ya. Nah ini formaldehid untuk campuran plywood, karpet ya, di particle board ya, atau partisi ya, ini juga menyebabkan bahaya juga. Baik, ini aspek kimia berikut radon. Nah ini ada yang namanya bahan kimia itu bisa juga karena mikrobiologik. Nah ini sekarang nih mikrobiologik ini karena ada hal yang memang perlu diketahui. Baik, aduh, baru nih. Nah ini investigasinya gimana? Nah cara untuk investigasi dari kejadian apa yang disebut tadi itu masalah ya, yaitu indoor tadi, itu ternyata harus kita cari nih dari mana dia itu ya. Nah ini yang kita harus pahami ya. Tadi sebentar. Ya baik, itu ya. Ya. Ayo. Dulu sebentar. Halo?
Baik ya. Jadi di dalam halo, dengar nggak? Halo, Bener, Pak. halo. Dengar, Pak. Investigasi Iya, Pak. IQQ. Nah, ini ada di ya kita melakukan survei ya. Nah, survei kemudian mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan, kemudian investigasi sistem udara di tempat kerja atau di tempat ruangan, ya mulai dari suhunya, ya, kelembabannya, kecepatan udara dan sebagainya. Dan juga menggunakan questionnaire. Jadi pendapat kita juga perlu pendapat orang, ya, di dalam problematika indoor air quality, gitu ya. Baik, ini pengukurannya seperti apa? Pengukuran bisa dilakukan menggunakan pengukuran ventilasi. Nah, ini ventilasi ini bisa kita lihat bagaimana ini ventilasi yang kita akan ukur, ya. Kemudian detail pengukuran dengan RH dan CO2 kalau memang temperatur dengan suhu ini, kelembaban dan CO2 dengan udara atau gas. Kemudian kita juga mengukur kontaminan apabila nanti menjadi bahan bakunya itu penyebabnya adalah dari beberapa kontaminan udara. Kemudian dengan melakukan sampling udara, tujuannya untuk melihat mikroorganisme yang ada di suatu ruangan. Ya, kemudian identifikasi sumber penyebab kontaminan. Nah, ini indoor atau outdoor. Lihat, ya. Nah, ini monitoring IQ itu adalah parameternya ini. Ini sekedar tahu aja Anda, ya. Ya, kalau mengukur NO itu pakainya apa? Nah, ini metodenya ini. Ya, chemiluminescence. Kalau mengukur CO, nah ini non dispersi infrared, formaldehida atau halogen ya, karbon ya. Golongan yang menggunakan karbon ya, menggunakan GC spektro, gas chromatography spektro atau gas chromato FID. Ini alatnya dan sebagainya ya. Ini Anda perlu tahu. Nah, ini problematika dari EQ itu adalah ada 4 parameter kunci ini. Parameter kuncinya adalah ini. Sumber kontaminan langsung bagaimana? Ya. Kemudian udara yang dimasukkan ke dalam ruangan seperti apa? Udara outletnya dari air indoor gimana? Ya, pengeluaran udara dari indoor maksudnya gimana ini? Kontaminan dari dalam gedung apa? Ya. Itu harus 4 kunci ini ya, yang mungkin di dalam indoor air quality. Nah, investigasinya kita harus tahu dampak dan aspeknya gitu kan ya. Nah, ini ada dampaknya semua ini formaldehida, bakteri Legionella, radon dan sebagainya. Dampaknya pada kesehatan terutamanya kan. Nah, ini formaldehid, ini ada kaitannya penggunaan Carolus, Huygens Mill, soluble in water ya, untuk pengawetan air di dalam air, nyamban air ya. Kemudian mudah dipolimerisasi formaldehid itu. Ini kemudian dapat digunakan resin ya, untuk karpet, untuk floor covering dan sebagainya. Nah, ini ada juga formaldehid itu dipakai untuk produk customer, produk konsumen ya. Ini ada kosmetik, ada deterjen dan sebagainya. Atau dengan lem, ada juga nih komponen partikel board ya, pengeleman. Nah, itu mengandung formaldehid ya. Nah, ini ada lagi kaitan bagaimana merilis of formaldehida itu, yaitu unreactive form and proses dekomposisi. Jadi kalau sampai nanti kepada proses penghancuran ya, proses penghancuran. Kalau tidak aktif formnya formaldehidnya itu,
dan prosedur komposisinya berjalan ya bagus gitu. Kemudian pelepasan formaldehyid itu tergantung apa? Ini nih, usia instalasi, kadar sumber atau temperatur pH. Jadi di dalam penggunaan formaldehyid itu ya itu tergantung ini. Ada beberapa yang memang pengaruhnya pada instalasi dan seterusnya. Nah, ini ada kehidupan yang memang formaldehyid itu di rumah baru yang ada itu particle board dan plywood. Nah, ini sebenarnya setengah hidup sih ya. Nah, artinya kita sering menggunakan panel board ya, papan ya, atau plywood ya, yang untuk partisi dan sebagainya. Nah, ini mengandung formaldehyid biasanya. Nah, ini akan terjadi lebih dari 5 tahun dan kita akan terpapar itu semua. Baik, toksikologi formaldehyid itu, nah ini kalau seandainya cepat terabsorpsi diikuti inhalasi, ya, kemudian teroksidasi sehingga formaldehyid dan CO2-nya akan bergabung, menyebabkan mutasi gen, aberrasi kromosom pada binatang. Tes pada binatang ini nasar cancer. Ya, jadi penggunaan formaldehyid ini bahaya banget. Makanya sering dipakai untuk apa itu kalau di kita pakai apa tuh? Anda tahu nggak? Ada yang tahu nggak formaldehyid? Ada yang tahu nggak? Dipakai apa aja coba? Halo? Ya, udah habis ya? Walah, halo? Halo? Iya. Ya, tadi yang saya tanya itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Digunakan pada manusia yang sering dipakai apa? Golongan formaldehyid ini. Digunakan sebagai apa? Yang tahu nggak? Sebagai pengawet, ya kan? Nah, kalau Anda lihat tuh bahan-bahan pengawet itu menggunakan formaldehyid. Makanya bisa suspek ya terjadi suspek itu human carcinogen. Ya, sehingga bisa kepada hidung, upper respiratory tract ya. Ya, ini kadang kita akan pengaruh karena dihirup. Nah, ini guideline-nya adalah menggunakan guideline formaldehyid. Ini ada alkohol expose standar TWA 1 ppm, NHMRC. Ini kalau NHMRC itu 0,1 ppm. Kalau STAR iritasi itu apabila di antara 0,1 sampai 0,2 ppm. Ya. Ini masalah nih penggunaan formaldehyid. Nah, berikutnya adalah penggunaan karena ada tadi yang namanya bakteriologis yang sifatnya biologi. Nah, biologi itu dapat terjadi pada air alami, sumber air alami. Berkembang biaknya jamur, algae, dan partikel organik lain. Ya. Nah, ini kalau regional itu tidak survive itu lebih dari 60 derajat ya. Ya ini sebenarnya ya, kalau di atas ini ya mati lah. Nah, ini kisaran hidup ini antara 20 sampai 45. Nah, spesies bermacam-macam. Makanya AC itu kalau nggak dibetulin, nggak dibersihin ya, jangan-jangan ada mikroorganismenya. Ya, baik. Ini sumber yang dapat terinfeksi itu tadi yang saya katakan ada sistem sirkulasi air, sirkulasi udara yang jelek, aerosol, sirkulasi water spray, ya, yang penggunaan pernapasan menggunakan semprotan air, ya. Nah ini ada lagi cooling tower atau industrial cooling system. Nah ini terjadi kerak, lumpur, algae dan sebagainya. Nah ini AC, AC itu di dalam ductwork, saluran dari AC itu terjadi kondensat dry, ya humidifier. Ya ini apa namanya humidifier itu
apa namanya jelek atau kotor, keruh. Kemudian sumber produk air dingin dan panas. Ada juga yang tangki penyimpanan, ya kan, ada kan, saluran PPR, filter, supply head, dan sebagainya. Nah, ini aspek medis. Nah, ini pengidap dari itu akan terjadi inhalasi air yang terkontaminasi. Nah, ini karena udaranya jelek, ya, ini masa inkubasinya adalah 3-6 hari. Karena mungkin tadi mengandung Microbiota legionella, ya. Resiko terkena itu pada wanita dan pria 3 kali dari wanita. Pria lebih tinggi 3 kali lipat dari wanita. Kematian itu 10-20%. Nah, grup yang rentan itu terhadap mikroba ini adalah umurnya 40-70. Nah, orang yang perokok, pencandu alkohol, diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, ini gejalanya terjadi flu berat, menggigil, sakit kepala, sakit otot, keju, batuk kering, muntah. Nah, ini sebabnya. Nah, ini radon, ini juga menyebabkan peluruhan, ya, di dalam radiasi, ini juga menyebabkan bahaya. Ini proses peluruhan saya kira hanya tahu aja. Nah, yang penting dampak kesehatannya apa? Nah, ini kalau kontribusi bisa pada kanker paru, ini karena menambang bawah tanah nih, ya. Nah, ini ya. Kemudian penyebab kanker paru itu animal study itu banyak terjadi. Paru dosis pajanan, radiasi, dan hampir semua building itu kena, ya, terinfeksi, ya, oleh bakteri. Nah, ini pengendaliannya gimana sekarang nih? Problem udara indoor itu pengendalinya adalah, nah ini dia, terhadap sumber kontaminan. Berarti material emisinya rendah, harus kita pelajari. Kemudian water based materialnya, bahan dasar air, kemudian larangan atau batasan merokok, kendalikan uap air mencegah tumbuhnya mikroba. Nah, kemudian dengan cara ventilasi dilusi. Nah, ventilasi dilusi ini yaitu memasukkan udara ke dalam satu ruangan, ya, sesuai dengan kontaminan yang ada di dalam ruangan itu. Nah, kemudian melakukan local exhaust fan. Nah, ini menghembuskan exhaust ke dalam satu ruangan semaksimal mungkin sehingga menjadi efektif. Nah, maintenance-nya adalah pembersih udara kita bersihin. Baik itu partikelnya, pasang karbon aktifnya, dan sebagainya. Ya, makanya AC itu harus dibersihin. Nah, ini sistem strategi pengendaliannya. Ya, kita tahap desainnya itu dan seleksinya itu bagaimana ini untuk mencegah material itu biar nggak tumbuh bakteri atau mikrobiologi. Kemudian tahap storage atau tanks, vessel. Ini juga sama, bagaimana caranya untuk menjaga penyimpanan air atau tangki-tangki, ya. Kemudian letak cooling tower, jarak cooling tower. Nah, ini juga penting karena di dalam cooling tower ini juga mengakibatkan embun, lembab, dan sebagainya. Yang tahap kedua adalah perawatan. Nah, perawatan ini dipastikan kondisinya kering, kemudian disinfektan, kemudian program water treatment-nya gimana. Ya. Ini standarnya saya kira itu aja sih, ya. Enforcement-nya itu ya harus ditegakkan, ya. Kalau domestik sih sulit, ya, karena ya orangnya berwarna-warni. Nah, kemudian tanggung jawab meluas lintas sektoral, kontribusi outdoor-nya ini yang diperbaiki, ya. Apa masalahnya cukup serius? Nah, kemudian pemilik gedung, nah ini harus dilibatkan pengguna dan pabrik dan sebagainya. Standar Indonesia menggunakan spesifik belum tersedia di kita untuk indoor air quality. Pakainya acuannya ini WHO, ASRAE, dan NAMRC. Nah, ini persepsi pemahamannya perilaku yang positif. Saya kira itu aja sih. Ya.
Baik, itu yang dari saya. Ada pertanyaan kira-kira? Halo? 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 Iya, Pak. Baik, sekarang yang promosi siapa yang mau maju nih hari ini? Saya ingin lihat. Halo? Ini kok orangnya nggak pada ada kali ya? Orangnya nggak pada ada, Pak. Halo? Iya, Pak. Yang mau maju itu siapa? Anissa sama Nuri Prisma, Pak. Ya udah, sekarang maju. Coba kayak apa? Saya mau lihat. Sebentar ya, Pak. Hmm. Ini kok nggak ada orang yang on cam-nya mana itu? Nanti Izin dilanjut. mulai ya, Pak. Nanti dilanjut yang berikutnya ya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyuni Permata. Saya akan mempresentasikan tentang program promosi K3 di tempat kerja. Berikut pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi dari promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Promosi K3 merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja. Tujuan dari promosi K3 yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Yang terakhir, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, ini ada contoh program promosi K3 di industri garmen. Industri garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Pakaian jadi sendiri adalah segala macam pakaian dari bahan tekstil untuk laki-laki, wanita, anak-anak, dan bayi. Tujuan dari program promosi K3 di industri garmen yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang ergonomis, aman, nyaman, dan sehat, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan pekerja, serta memberikan informasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan potensi masalah kesehatan di dalam ataupun di luar tempat kerja, dan untuk mengetahui apakah mereka terkena masalah kesehatan atau tidak. Manfaat dari program promosi K3 di industri garmen yang pertama, mendorong pihak manajemen untuk lebih memperhatikan kondisi pekerja, terutama berhubungan dengan sistem kerja dan desain alat. Yang kedua, menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran pekerja tentang risiko ergonomik dalam bekerja. Yang ketiga, mengurangi cedera yang berkaitan dengan aktivitas kerja dan mengurangi biaya akibat cedera atau sakit.
Dan manfaat yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pihak manajemen atau pekerja akan pentingnya menggunakan APD saat bekerja. Selanjutnya ada strategi program promosi K3 di industri garmen. Yang pertama, implementasi program perubahan gaya hidup dari pekerja. Yang kedua, penilaian resiko kesehatan di perusahaan, menunjukkan dukungan manajemen terhadap program. Yang keempat, membangun kebijakan perusahaan. Dan yang kelima, membentuk komite K3. Selanjutnya, tahapan program promosi K3 di industri garmen, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, bisa dilakukan dengan komunikasi. Yang kedua, persiapan. Dan yang ketiga, pelaksanaan. Tahap perencanaan. Untuk menyebarluaskan program ini, komunikasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan komunikasi ke pihak manajemen. Dilakukan dengan cara advokasi, berusaha meyakini pihak manajemen agar pihak dukungan dalam pelaksanaan program. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan presentasi dan diskusi sekaligus pendekatan. Yang kedua, melakukan komunikasi ke serikat pekerja atau P2K3. Pendekatan yang dilakukan ialah sosialisasi dan diskusi. Sosialisasi dan diskusi untuk mendapatkan dukungan penuh dan sebagai wadah perkumpulan pekerja di tempat kerja dan untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi. Yang ketiga, melakukan komunikasi ke pekerja. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi, menggunakan beberapa bentuk aktivitas seperti diskusi, pengumuman, pamflet, dan pelatihan, dengan tujuan agar program ini dikenal oleh pekerja. Tahap yang kedua yaitu persiapan. Adapun langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan antara lain membentuk tim dalam pelaksanaan program promosi K3. Yang kedua, mengumpulkan data awal. Data ini yang nantinya akan diperlihatkan ke pihak manajemen. Yang ketiga, menyusun instrumen seperti format checklist atau kuesioner. Yang keempat, menyiapkan bahan dan alat yang digunakan pada saat memberikan pelatihan. Dan yang terakhir, menyiapkan tempat pelaksanaan pelatihan dan presentasi. Step yang ketiga yaitu pelaksanaan. Ada beberapa pelaksanaan. Yang pertama, melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan dari manajemen. Yang kedua, perbaikan fasilitas kerja yang ergonomis dan sistem kerja yang dituangkan dalam bentuk SOP. Dengan melakukan presentasi untuk meyakinkan manajemen tentang perlunya fasilitas yang ergonomis dan pembuatan SOP. Step yang ketiga yaitu pelatihan atau training ergonomi. Pelatihan tentang ergonomi dapat dilakukan 1 kali seminggu. Yang kedua, senam ergonomi dan pemasangan poster. Pemasangan poster dibuat semenarik mungkin, berisikan tentang informasi cara bekerja yang ergonomis, cara menghindari kerja, dan informasi lainnya. Dan step kelima, pemantauan perilaku pekerja di tempat kerja. Dilakukan dengan cara survei dan observasi. Yang step keenam, pemantauan keluhan pekerja yang dilakukan dengan cara survei dan observasi. Step ketujuh, pemantauan karyawan yang sakit atau dirawat akibat cedera. Step yang ke-8, pemantauan biaya pengobatan akibat sakit atau cedera. Selanjutnya, evaluasi program promosi K3 di industri garmen. Setelah program tersebut berjalan, maka perlu dilakukan evaluasi. Seperti ada atau tidaknya perubahan yang terjadi dalam pola pikir pekerja. Yang kedua, pemahaman dan perilaku. Apakah setelah dilakukan program promosi K3,
resiko berkurang. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas kerja dan status kesehatan. Yang keempat, adanya komitmen berupa kebijakan tertulis dari pihak manajemen yang berkaitan dengan masalah ergonomi di tempat kerja berupa SK atau surat keputusan. Selanjutnya, perbaikan fasilitas kerja yang ergonomis dan perbaikan sistem kerja dituangkan dalam bentuk SOP. Selanjutnya, pekerja memahami dan menyadari akan pentingnya bekerja secara ergonomis. Selanjutnya, pekerja mempraktikkan cara kerja ergonomis di tempat kerja sesuai dengan SOP. Yang terakhir, jumlah karyawan yang sakit atau dirawat akibat cedera menurun, sekaligus biaya pengobatan akibat sakit atau cedera juga menurun. Selanjutnya ini ada contoh lain dari program promosi K3 di tempat kerja, yaitu program inspeksi K3 sebagai bentuk upaya promosi budaya K3 di lingkungan kerja. Dengan meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya K3, lebih memahami bahwa keselamatan pekerja dan mesin lebih utama dibandingkan dengan target produksi. Manfaat yang dirasakan oleh tenaga kerja yaitu tempat kerja yang aman, rapi, dan produktif. Dan adanya bukti penurunan angka kecelakaan setelah melaksanakan program inspeksi K3. Akan menjamin terwujudnya budaya K3 di lingkungan kerja. K3 merupakan budaya, bukan sekedar program. K3 adalah cerminan dari budaya atau kultur dalam organisasi. K3 harus menjadi nilai-nilai yang dianut dan menjadi landasan dalam pengembangan bisnis dan organisasi menurut Eko Prasetyo 2016. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Ya, berikutnya siapa? Saya, Pak. Disiapin dulu ya, Pak. Udah terlihat belum? Udah, Liu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Prismaliana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kebijakan Promosi K3 di Tempat Kerja. Apa itu promosi K3? Nah, promosi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sering sebut K3 merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan
oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan promosi keselamatan dan kesehatan kerja, komunikasi merupakan faktor penting agar kegiatan promosi dapat berjalan lancar. Komunikasi adalah penyampaian pesan kepada pihak lain sehingga pihak penerima mengerti maksud pesan yang disampaikan tersebut. Komunikasi bisa menjadi hambatan juga nih dalam organisasi. Karena itu, pekerja atau penyedia dan seluruh jajaran manajemen harus menguasai dengan baik teknik komunikasi tersebut. Selanjutnya ada definisi dan konsep promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Kurnawijaya tahun 2012, yaitu promosi kesehatan pekerja didefinisikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku yang merugikan kesehatan populasi pekerja agar mendapatkan kondisi kesehatan dan kapasitas kerja yang optimal dengan cara mengombinasikan dukungan pendidikan, organisasi kerja, lingkungan, dan keluarga. Definisi promosi K3-nya secara umum itu promosi K3 merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan kesehatan kerja sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Ada juga nih manfaatnya. Apa aja sih manfaatnya itu? Nah, menurut Robiana Mojo tahun 2007, manfaat penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan antara lain, yang pertama ada pengurangan absentisme. Nah, apa sih pengurangan absentisme itu? Yaitu perusahaan yang melaksanakan program K3 secara serius akan dapat menekan angka resiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun jadi semakin berkurang. Nah, jadi kalau perusahaannya nerapin program K3-nya dengan serius, jadi karyawan yang ada alasan cedera atau sakit itu berkurang gitu. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya klaim kesehatan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya, kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja semakin kecil. Jadi semakin kecil juga nih kemungkinan ngeklaim pengobatan atau kesehatan si pekerja yang sakit itu. Lalu yang ketiga ada pengurangan turnover pekerja. Perusahaan yang menerapkan program K3 atau menyampaikan pesan dan tujuan yang jelas nih ke pekerjaannya bahwa manajemen tuh sangat menghargai dan memperhatikan keselamatan kerja mereka. Jadi menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih tenang, nyaman, jadi nggak ingin keluar dari pekerjaannya tersebut. Lalu ada meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sulistiarini tahun 2006 di CV-nya Sahabat Klaten menunjukkan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Jadi kalau misalnya perusahaannya menerapkan program K3-nya dengan baik dan benar, jadi produktivitas pekerjanya semakin bagus seperti itu. Lalu ada manfaat K3 bagi pekerja. Yang pertama, mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal bahaya dan resiko pekerjaannya. Lalu mendapatkan pemahaman tentang cara pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Ada juga mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam peraturan yang sudah tercantum tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Lalu pekerja juga mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, untuk tempat kerja yang lebih aman, biasanya pekerja bisa berpartisipasi untuk membuatnya. Lalu ada langkah-langkah strategi promosi K3 di tempat kerja. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama ada advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Advokasi itu apa sih? Nah, advokasi ini tuh kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan, nah advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan dan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Contohnya kayak HRD-nya gitu. Lalu ada dukungan sosial. Suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial tuh melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun yang informal. Tujuan utamanya itu kegiatan ini untuk para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat. Lalu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Lalu ada program promosi K3 di tempat kerja. Ada 6 nih. Ada safety morning, safety induction, toolbox meeting, poster, dan rambu K3. Ada stiker dan spanduk juga. Nah, ada safety morning dan safety induction. Nah, safety morning ini program untuk meningkatkan kepatuhan pekerja dengan cara memberikan pengarahan tentang keselamatan pekerja yang dilaksanakan setiap pagi sebelum pekerja mulai bekerja. Nah, ada juga safety induction. Itu merupakan suatu pengarahan yang dilaksanakan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan proyek atau acara besar. Nah, biasanya di safety morning ini ada safety talk juga. Safety talk itu ngebicarain tentang apa aja nih yang harus dilakuin nanti seperti itu. Itu dilakukan di safety morning juga. Ini ada contoh gambarnya juga, kurang lebih seperti itu. Lalu ada toolbox meeting. Nah, toolbox meeting ini membahas kesiapan peralatan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu pertemuan dan disampaikan juga pesan-pesan keselamatan dan kesehatan kerja dalam durasi atau jangka waktu singkat, biasanya hanya 5-10 menit yang dilaksanakan di setiap unit sebelum karyawan melaksanakan pekerjaannya. Lalu ada poster dan rambu K3. Nah, isi dari poster tersebut adalah untuk mengajak dan menghimbau serta menginformasikan kepada pekerja tentang faktor bahaya dan potensi bahaya yang ada di tempat kerja serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nah, contoh-contoh posternya kurang lebihnya seperti di gambar ini. Lalu ada rambu-rambu atau kumpulan rambu bahaya K3 yang bisa dilihat di layar. Dan masih ada contoh atau rambu bahaya K3 lainnya ya. Ada stiker dan spanduk juga. Nah, stiker itu digunakan sebagai upaya pengamanan dan keselamatan di area tempat kerja. Nah, stiker biasanya diberikan pada mobil angkutan barang atau truk pengangkut milik perusahaan dan juga pada mobil milik karyawan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemudian ada juga spanduk, salah satu cara untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, dilakukan dengan cara pemasangan spanduk-spanduk yang berisi himbauan atau peringatan maupun ajakan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan pelaksanaan program promosi kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja.
Persyaratannya itu menepatkan semua syarat keselamatan kerja atau undang-undang dan semua peraturan pelaksanaan yang berlaku. Lalu memasang gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan. Ada juga menyediakan secara cuma-cuma semua perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja. Ini referensi yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tuh, ada yang ditanya kira-kira? Ada yang nanya ya? Ada yang nanya. Halo, nggak ada yang nanya? Tidak, Pak. Oh, nggak ada yang nanya nih. Ya, dari awal kita ini kok nggak ada ya. Jangan-jangan nanti ujiannya nggak benar. Ya baik, ini aja deh. Saya masukin ya. Jadi apa yang dari 2 presentan tadi ya cukup baik. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ada beberapa promosi ya, promosi tentang banyak hal sih, tentang K3 itu kan banyak ya. Jadi kalau Anda melihat tentang promosi ya, Anda lihat dari promosinya bentuknya apa, yang mau kita akan promosikan itu apa. Jadi kalau kita secara real ya harus tahu gitu ya apa aja ya. Baik, ini kok kayaknya ngeri banget. Ya. Jadi apa yang menjadikan ya, bahan-bahan yang memang untuk dipromosiin gitu. Ya. Tadi ada safety design ya. Lagi tadi tentang pengenalan. Nggak ada yang kaitannya ini deh, bidang kesehatan ya. Misalkan bayar rokok nih pada karyawan, nah, itu penting juga tuh. Gimana step-stepnya, analisisnya gimana gitu. Dari kemarin kelihatannya sama aja, ada safety dulu ya. Sebenarnya promosi kan banyak gitu. Baik, saya kira sih itu aja, nanti tolong ini tadi udah ada referensinya, oke. Dikirim ke saya ya nanti. Ini bagian dari tugas. Saya kira dari saya cukup aja. Nanti tolong menanggung jawab, ngasih info ke Mbak Nia ya. Iya, Pak. Ya. Mbak Nia segera hari ini setelah ini selesai langsung kasih bahwa kita ada perkuliahan. Karena Prodi sering ngecek ke saya juga. Gitu. Ya, penanggung jawab. Ini berarti sesi yang ke-12 ya ini ya? Hah? Halo? Baik, Ke-11, Pak. Ya. Yang berapa? Baru ke-11, Pak. Oh, 11. Oke deh, berarti kurang 5 lagi nanti ya. Ini harus presentasi untuk
Setelah itu nanti presentasi. Baik, saya kira itu aja dari saya. Cukup sekian. Tolong di Google Drive ke saya ya. Saya kira itu aja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.